Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Oke, kali ini di modul keempat yang akan saya bahas di sini tentang malicious software atau malware di sini ya. Sebenarnya sih sudah saya bahas di materi sebelumnya atau podcast juga saya sudah bahas tentang malware apa atau jenisnya apa. Oke, langsung saja ya tentang malicious software. Ada software yang disalahgunakan. Jadi pengertiannya adalah malware adalah program komputer yang diciptakan dengan maksud dan tujuan utama adalah mencari kelemahan di sini ya. Mencari kelemahan software. Malware juga dapat berupa script atau kode di sini. Nah, adapun jenis-jenis malware kita bisa lihat dari virus, worm, webkit, keylogger, browser hijacker, trojan horse, ada spyware, ada backdoor, ada dialer, ada exploit dan rootkit, bot, phishing, spam, spyware dan adware di sini. Ini bisa digambarkan ini ya turunannya ya. Jadi kalau kita bilang tentang virus ya udah bagian dari malware. Karena malware ini tentu saja ada banyak sekali di sini, ada rootkit, ada worm, spyware, atau cranberry di sini, adware, virus dan trojan. Oke, perbedaannya virus, worm, trojan, adware, spyware dan malware kita bisa lihat dari malware atau malicious software adalah sebuah program atau software atau kode yang diciptakan oleh seseorang dengan tujuan jahat, ini malware. Sedangkan virus komputer ini adalah malware yang menginfeksi sebuah komputer dengan bantuan pihak ketiga untuk mengaktifkan atau menjalankan dirinya. Biasanya sih pemilik komputer itu sendiri. Misalnya kita dapat bombkit atau configure atau ransom dan sebagainya. Yang sekarang adalah ransom yang paling banyak. Itu jenis-jenis virus ya. Terus untuk worm komputer sendiri, ini adalah malware yang bisa mengaktifkan dirinya sendiri tanpa ada bantuan dari pihak ketiga atau user sendiri. Ini dari worm. Ini ada namanya worm 32 configure. Itu ada di restore system, kalau kita cek ada juga di situ. Nah, sedangkan di spyware ini adalah program intai ya, pengintaian di sini ya, program komputer yang dibuat untuk memata-matain komputer si korbannya. Bisa keylogger, bisa yang lainnya, atau bisa trojan dan sebagainya. Karena trojan fungsinya juga kita nggak cuma melemahkan, tapi kita bisa membuat komputer itu nggak ada apa-apain sih, cuma kita remoting dari jarak jauh. Atau biasanya sih sering disebut namanya RAT, remote access trojan di situ ya. Nah, ini gambaran tentang trojan tadi. Nah, trojan ini seperti program yang baik dan berguna pada pengguna komputer, crack game atau program lainnya yang ketika diinstal ke dalam komputer dapat memata-matai, mencuri data dan mengirimkan ketukan keyboard ke alamat yang telah ditentukan oleh si pembuatnya tanpa diketahui oleh pengguna komputer yang lainnya. Sorry, di sini belum tambahin P-nya ya, masih komputer ya. Nah, pengendaliannya ini bagaimana nih terhadap ancaman lainnya nih? Ancaman itu berupa ada dua di sendiri, ancaman aktif dan ada ancaman pasif. Di mana ancaman aktif itu adalah kejahatan terhadap komputer, kecurangan, dan ancaman pasif adalah kegagalan sistem, kesalahan manusia, dan bencana alam. Nah, gangguan-gangguan terhadap teknologi atau sistem informasi itu bisa dari tidak disengaja dan disengaja. Ya, jadi gangguannya ada dua, tidak disengaja dan sengaja. Nah, tidak disengaja itu adalah gangguan terhadap teknologi sistem, ya, sistem informasi yang dilakukan secara tidak sengaja dapat terjadi karena kesalahan teknis atau technical error. Nah, kesalahan ini adalah kesalahan perangkat keras, adalah adware problem ya, kesalahan di dalam penulisan sintak perangkat lunak atau sintak error, kesalahan logical error. Ada lagi namanya gangguan lingkungan atau environmental hazard. Yang digunakan di sini adalah kegagalan arus listrik karena petir. Yang ketiga, kesalahan manusia atau human error. Ini yang tidak disengaja. Yang disengaja, kegiatan sengaja adalah mengganggu teknologi sistem, ya, sistem informasi, termasuk dalam kategori pertama computer abuse, adalah kegiatan sengaja yang merusak atau mengganggu teknologi sistem informasi. Yang kedua, computer crime atau computer fraud adalah kegiatan computer abuse yang melanggar hukum, misalnya nih membobol sistem komputer. Terus ada lagi yang ketiga adalah computer related crime. Nah, computer related crime itu adalah kegiatan menggunakan teknologi komputer untuk melakukan kejahatan, misalnya dengan menggunakan internet untuk membeli barang dengan menggunakan kartu kredit. Ini adalah computer related crime. Jadi, apa sih yang perlu kita lakukan untuk perlindungan terhadap virus komputer? Yang pertama, buat backup secara teratur. Harus siap untuk menginstal sistem operasi. Update ya di sini ya, pet update segala macam ya. Dan gunakan OS yang
ori ya di sini ya, jangan bajakan atau downloadan. Terus melindungi jaringan sambungan dengan firewall, gunakan antivirus, mengupdate sistem operasi tadi, membatasi akses ke komputer, gunakan perlindungan spam di sini. Oke, ini untuk gambaran terhadap virus. Nah, teman-teman ini sebenarnya kalau mau nyari apa namanya komputer kejahatan ya, sorry banyak nya di sini kan biasanya nggak suka kalau orang lagi bikin video di YouTube banyak nya, dan saya bukan konten kreator di sini ya, jadi bedakan YouTube yang saya buat di sini bedakan dengan yang lainnya. Oke, kita berbicara tentang virus. Jadi teman-teman bisa menggunakan contoh kita menganalisa sebuah virus atau kita menganalisa sebuah kerentanan web server. Misalnya saya gunakan yang standarnya adalah saya pengen lihat subdomain ya, saya bisa menggunakan DNS Dumpster. Ini yang paling ringan ya, diakses lewat HP juga bisa. Ini DNS Dumpster. Dan kalau misalnya dia nggak jalan berarti ini keliru. Kalau keliru dalam artian bukan domain terakhir, bukan .com. Jadi Anda perlu ketikkan aja tinggal DNS Dumpster seperti ini, tinggal masuk. Oke, misalnya yang kita mau cari contohnya nih, saya cari ini aja ya. Nah, nanti kita bisa ketemu beberapa subdomain. Ini nggak perlu pakai laptop atau PC ya, Anda bisa menggunakan lewat gadget Anda ya, bisa menggunakan lewat gadget Anda, atau kalau kita pengen cari kelemahannya kita bisa menggunakan Shodan. Ini yang paling ramai, yang paling banyak digunakan di sini ya, shodan.io. Sebenarnya sudah saya buatkan video semua ya, ini video mengulang jadinya ya. Ini tinggal contohnya seperti itu. Terus kita juga bisa pakai web archive, wayback machine. Ini untuk kita ngelihat informasi web terdahulu. Jadi ada di sini, ini supportnya nanti ketemu di sini. Nah, ini IP-nya bisa Anda pakai nmap di sini juga ada. Ingat, gunakan untuk kebaikannya di sini, untuk mencari informasi, bukan untuk pembulian dan sebagainya. Ini ketemu semuanya di sini sampai tingkat akhir ketemu. Dan kalau kita bingung, tinggal download aja sih, download file Excel-nya ya, itu udah langsung bisa jalan. Jadi nggak perlu baca gini ya, kita langsung baca di Excel-nya udah bisa jalan. Ini tadi tentang Amikom, salah satu aja kita buka aja di sini. Nanti ketemu kerentanannya. Ya, untuk membaca tingkat kerentanan Anda bisa cek di video yang lainnya. Ini contoh vulnerability adalah kerentanan yang dimiliki di IP ini misalnya ya. Terus ini contohnya kalau kita mau nyari Amikom ya, baca amikom.ac.id. Dan ini tampilannya juga udah update sih, tampilan dari apa namanya wayback machine-nya juga udah ada. Jadi kita akan tahu nih, ini udah update-updateannya Amikom banyak sekali. Di tahun 2001 banyak sekali padat ya, dan di tahun 2000 ini kita bisa ngelihat web ini berdiri Oktober ya, tanggal 18 snapshotnya. Ini tampilan pertamanya seperti apa, Anda bisa lihat. Ini gak cuma nyari seperti ini, nyari lagu, nyari film, nyari apapun itu bisa pakai tools ini ya, pakai web tools ini. Dari kerentanan ini seperti ini tadi. Terus ini ekspornya ya, kita udah dapat nih. Nah, seperti itulah contoh-contohnya ya. Nanti silakan nanti teman-teman ekspor untuk di materi malware. Nah, kalau malware sendiri gimana? Jadi malware sendiri Anda bisa pakai namanya virus maker. Ini versi Windows ya. Ini Anda bisa pakai virus maker dari black host ini, Anda bisa ambil. Terus Anda ambil namanya Nox virus ini ya. Ini biasanya gunakan untuk bikin ransomware itu ya, untuk Nox virusnya di sini. Jadi nanti Anda bisa build ransom kan. Cari aja Nox atau Tox virus kan, cari aja Tox viruses. Nah, ini untuk bikin ransom. Jadi bisa dibikin di sini. Oke.
mungkin informasinya dari untuk membuat malware. Kalau misalnya teman-teman bingung lagi kurang banyak, ya cari aja ini kan sampel malware kitab. Nanti bisa biasanya pakai di sini untuk analisa ya. Ini malware zoo ada di kitab juga. Ini banyak sekali repositorinya. Untuk nyari beberapa sampel malware ada di situ semuanya. Cukup sekian informasi dari saya dan stay safe. Jangan gunakan untuk yang neko-neko. Informasi ini hanya bertujuan untuk edukasi saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.